Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat kan? Nah, kita akan lanjutkan pembelajaran hari ini. Ayo tonton video ini sampai habis. Halo anak-anak, saat ini kita akan belajar IPS. Tema 1, indahnya kebersamaan. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah disajikan gambar, siswa mampu menyebutkan keberagaman suku, keberagaman bahasa, dan juga keberagaman rumah adat yang ada di bangsa Indonesia. Nah, simak video pembelajaran ini dari awal sampai akhir ya, Nak. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan gambar peta Indonesia berikut. Nah, Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan kekayaan serta keberagaman budaya yang ada. Nah, Indonesia juga memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak, sekitar 260 juta jiwa, dari Sabang sampai Merauke. Nah, dengan adanya perbedaan kondisi geografis yang ada di Indonesia, itu menyebabkan banyaknya keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya itu ada keberagaman suku, keragaman bahasa, dan juga keberagaman rumah adat, pakaian adat, dan masih banyak yang lainnya. Nah, saat ini kita akan mempelajari tentang bentuk keberagaman yang ada di Indonesia. Saksikan penjelasan ini dari awal sampai akhir ya, Nak. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang bentuk-bentuk keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, seperti yang sudah Ibu katakan tadi, bahwa keberagaman itu banyak di Indonesia. Nah, salah satunya itu ada keberagaman suku. Nah, keberagaman suku itu artinya sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Nah, seperti contohnya pada gambar berikut ya, Nak. Kalian bisa memperhatikannya. Nah, anak-anak, seperti yang kita tahu bahwa di Indonesia itu terdiri dari beberapa pulau ya. Jadi Indonesia itu merupakan bangsa yang besar karena terdiri dari banyak pulau, dan juga di setiap pulau itu memiliki berbagai suku bangsa. Ya, coba kalian perhatikan. Nah, di sini ada beberapa contoh pulau yang ada di Indonesia. Nah, misalnya ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Bali, Sulawesi, Kalimantan, ya, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan juga Papua. Nah, di setiap pulau tersebut itu terdiri dari beberapa suku bangsa, ya. Misalnya saja karena kita tinggal di Pulau Sumatera, misalnya saja di Pulau Sumatera ini rupanya terdiri dari banyak suku bangsa. Nah, diantaranya ada suku Batak, ada suku Minangkabau, suku Aceh, suku Melayu, dan juga masih banyak yang lainnya. Nah, ini hanya beberapa dari suku bangsa yang terdapat di Indonesia. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang bahasa daerah. Nah, apa sih bahasa daerah itu? Nah, kita tahu bahwa bahasa itu alat komunikasi kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bahasa daerah itu berarti bahasa yang digunakan setiap suku bangsa. Nah, bahasa daerah itu juga berbeda-beda tergantung dengan sukunya. Misalnya, tadi kita sudah belajar tentang suku bangsa. Kita ambil contoh itu di Pulau Sumatera. Nah, di Pulau Sumatera itu misalnya ada suku Batak. Nah,
suku Batak ini memiliki bahasa daerah. Nah, yang disebut bahasa Batak. Nah, seperti itu ya, Nak. Kemudian ada lagi, misalnya kita ambil di Pulau Jawa. Nah, di Pulau Jawa itu memiliki suku yang berbeda juga. Ada suku Sunda, ada suku Jawa, suku Betawi. Nah, kalau di Jawa Barat itu ada yang namanya suku Sunda. Nah, suku Sunda memiliki bahasa daerah, yaitu bahasa Sunda. Begitu juga ya, Nak. Di Jakarta juga, di Jakarta itu juga memiliki ada yang memiliki suku Betawi. Nah, bahasanya berarti bahasa Betawi. Nah, ini ada contoh bahasa daerah. Nah, misalnya Kumaha Damang. Nah, Kumaha Damang itu merupakan bahasa daerah. Nah, ini juga ada contoh lagi, Ba'akaba. Nah, Ba'akaba itu merupakan contoh dari bahasa daerah. Nah, itu ya, Nak, penjelasannya tentang bahasa daerah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang keberagaman rumah adat. Nah, kalau tadi keberagaman suku itu pasti memiliki keberagaman bahasa juga, karena setiap suku memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda. Nah, setiap daerah juga memiliki rumah adatnya tersendiri. Nah, misalnya di Riau. Di Riau itu rumah adat kita bernama Rumah Selaso Jatuh Kembar. Nah, Rumah Selaso Jatuh Kembar ini merupakan rumah adat yang terdapat di Riau. Jadi, setiap provinsi yang ada di Indonesia itu memiliki rumah adat yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya di sini ada rumah adat dari Jawa Tengah yang bernama Rumah Joglo. Nah, ini juga ada rumah adat yang ada di Sumatera Barat. Nama rumah adatnya adalah Rumah Gadang. Nah, selanjutnya ini juga ada rumah adat yang terdapat di Papua. Nama rumah adatnya adalah Rumah Honai. Nah, itu tadi beberapa penjelasan mengenai keberagaman suku, bahasa, dan juga rumah adat. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan mengenai keberagaman suku, bahasa, dan juga rumah adat. Nanti kalau kalian belum mengerti, silakan kalian lihat kembali ya, Nak, video ini. Nah, untuk tugas di rumah, carilah informasi tentang keberagaman suku, bahasa, dan rumah adat yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Nah, yang kalian cari hanya keberagaman suku, bahasa, rumah adat yang ada di Provinsi Sumatera Utara saja. Itu ya, Nak. Bukan dari provinsi lain, hanya Sumatera Utara. Oke. Selamat belajar. Nanti setelah kalian selesai mengerjakannya, seperti biasa kalian kirimkan ke WA Ibu ya, Nak. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati.